ala ali sayyidina Muhammad. Pada pertemuan kali ini kita melanjutkan pembahasan kemarin ya, tarjamah, eh, yaitu terkait dengan penerjemahan huruf jar. Huruf jar ini bisa memiliki banyak arti ya. Yang pertama adalah huruf jar min. Huruf jar min itu bisa menunjukkan arti dari ya atau sejak yang merupakan permulaan. Jadi ibtida ibtida al-ghaya istilahnya. Bisa juga menunjukkan arti litab'id sebagian atau diantaranya salah satunya itu bisa juga dengan terjemahan dari min. Minha sebagiannya, salah satunya, diantaranya termasuk, dan yang ketiga menunjukkan keterangan min bayaniyah. Min bayaniyah atau menjelaskan bayanul jins. Jadi yaitu itu bisa juga. Kemudian seperti itu berarti min bayaniyah. Istora itu kathiron min kitabin wa qalamin wa daftarin. Nah, itu berarti minnya itu min bayaniyah, menjelaskan keterangan, menjelaskan sesuatu yang masih umum. Biasanya diawali oleh sesuatu yang masih umum, kata yang masih umum. Syai'an min, pokoknya. Ra'aitu syai'an min rajulin wa, wa hayawanin, pokoknya. Jadi menunjukkan penjelas atau keterangan dari kata yang masih umum. Ada juga sebenarnya min sababiyah. Ya, ini ada tambahan satu lagi, min sababiyah. Min sababiyah itu berarti menunjukkan sebab. Eh Makanya takholal takholat almar'ah annar min hirrotin. Sebab kucing. Jadi ada perempuan yang masuk neraka sebabnya kucing, karena kucing. Itu berarti minnya li ta'lil atau min sababiyah. Nah, nanti kita lihat konteksnya. Apakah dia itu min menunjukkan awal mula, berasal dari, ya kalau bahasa Indonesianya dari, Ja'a Muhammadun minal madrasati, berarti asalnya dari madrasah. Ada juga min yang menunjukkan eh, sebagian, ba'dun minhum, sebagian dari mereka ya. Atau syaribtu minal ma'i, saya minum sebagian dari air. Atau menunjukkan jenis tadi ya. Itu berapa arti min. Kemudian an juga biasa diartikan dari. Tapi juga bisa berarti tentang atau menjauh. Kalau ada ibta'ada, an berarti menjauh. Ibta'ada, an berarti menjauh. Atau juga bisa berarti tentang atau topik, topik permasalahan. Bahas tu anin nahwi berarti tentang. Tapi kalau uh, akhadtu al-ilma
Anka, anka berarti dari, berasal dari kamu. Nadhartu anil yamin, ya berarti eh, menjauh, melihat ke arah kanan, agak jauh. Hadasani an abi berarti dari. Hadasani an abi tentang, yang menunjukkan tentang topik pembicaraan. Kemudian ala juga bisa berarti banyak ya, ada di atas, tapi biasanya di atasnya itu di atas yang menempel. Jadi al-qalamu alal maktab berarti pulpennya itu menempel. Kalau menggantung biasanya dengan fauqa. Asyajaratu atau al-waraku fauqa al-ard, yang tidak menempel di atas tapi tidak menempel, menggantung. Tapi juga kalau tiba-tiba ada ala, itu berarti juga kewajiban, wajib. Alaika bisidqi, itu berarti menunjukkan wajib. Itu sehotnya sehot menunjukkan ilzam. Lazim alaika bisidqi atau ilzam alaika bisidqi. Jadi kalau di awal kalimat ala itu berarti menunjukkan wajib, menunjukkan kewajiban atau keharusan. Kemudian fi biasa diartikan dengan di dalam, tapi juga dapat diartikan dengan kata lain seperti karena. Ya, fi juga ada menunjukkan karena. Fi sababiyah, pada atau di dalam. Al-qalamu fil mahfadhati, berarti di dalam. Fi yaumil jum'ah, pada hari Jumat. Tapi kalau kayak tadi, dakhalatil mar'ah fi hirrotin, juga ada kata istilah fi hirrotin, karena. Kemudian huruf ba biasa diartikan dengan kata dengan. Ya, itu dengan itu berarti dia istilahnya lil ilsoq, yang menempel. Tapi dapat diartikan dengan kata karena, juga sama, bisa babia. Kemudian juga bisa berarti di tempat, sama dengan fi. Seperti kata Al-Quran, bibak kata, mubarakah. Bibakah ay fi bakah. Bisa juga berarti yaitu, tergantung konteks kalimatnya, bisa bermakna alat atau sarana, atau juga bisa menunjukkan sebab. Makanya dalam kata Bismillah itu bisa berarti sebab, dengan sebab Allah. Katabtu bil qalam, saya menulis dengan pena, berarti menunjukkan alat. Najahtu bi istihadi, saya sukses karena, itu karena baknya namanya bak sababiyah. Jadi ada istilah bak sababiyah, ada bak isti'anah. Isti'anah itu berarti menunjukkan minta tolong. Ya kayak kata Abdul bil Qalam berarti bak-baknya bak lil isti'anah. Kalau bak sababiyah sebab. Makanya istilah kata bismillah kita bisa menunjukkan baknya itu bak isti'anah atau baknya bak sababiyah. Kedua-duanya boleh dibenarkan. Kemudian lam, li, seartinya milik, menunjukkan kepemilikan. Tapi bisa berarti juga sebab atau tujuan. Alkitabu li Khalid, kitab milik Khalid. Tapi juga bisa menunjukkan untuk atau tujuan. Dzakartu lin najahi, untuk kesuksesan. Jadi menunjukkan tujuannya adalah kesuksesan.
itu arti li. Li ta'lil kalau istilah huruf jarnya li ta'lil. Ada lil milik, ada li ta'lil. Untuk menunjukkan alasan. Yaitu berapa huruf jar yang sering atau yang biasa kita jumpai dalam baca kitab, dalam menerjemahkan. Pun masih banyak huruf-huruf jar yang lainnya. Tapi itu yang sering kali kita jumpai dan memiliki arti yang berbeda-beda. Mungkin bisa nanti kita perjelas di ini ya, kalau mau perjelas ada satu buku namanya, saya coba di sini ada insya Allah. Ya ini Al-Mu'jam Al-Mufahras. Saya coba ambil yang contoh lam, lam, kaf, lam, mim, dan lam, mim. Ya ini huruf lam. Jadi huruf lam itu kalau di sini pertama, ini alam li, amila lil jazm, lamul amr. Yang kedua, lamu ta'lil, lam ta'lil. Masuk ke fi'il mudhari'. Yang ketiga, lamul juhud, maka Allah liyudli'akum. Yang keempat, lamul harful jar. Ini lam harful jar. Yang keenam, huruf jar itu ada lil qasam, ada juga li ta'ajjub,
Ada ta'ajub, ta'ajub. Ya lil fajiah. Lil milik, ya, lil milik lillahi mulkus samawati wal ard. Shibhul milik. Wailul lil mutaffifin. At-tamlik. Wa abtu li Khalid. Ta'lil. Al-amal daruriyun lil kasab. Ad-dilala ala nasab li Khalid a'ilatun. Intihaul ghaya az-zamaniyah wal makaniyah. Wa sakhara syamsa wal qamar kullu yajri li ajalin musamma. Menunjukkan akhir dari waktu dan tempat. Tabligh kulli Khalid. Menyampaikan, sampaikan kepada Khalid. Sayrurah menunjukkan kejadian atau menjadi lamul aqibah. Faltaqatahu alu fir'aun liyakuna lahum aduwan wa khazana, untuk menjadi lam bermakna ila di anna rabbaka awha laha, laha ay ilaiha, bermakna ala wa lahumul la'nah wa lahum su'udar, lahum ay alaihim. Ada lam itu menunjukkan rahmat, ada ala menunjukkan azab. Bimana fi nada'ul mawazin al-qist li yaumil qiyamati. Ya banyak ini. Bimana ba'da anhainal amal li sab'i khalana. Ba'da li sab'in khalana ba'da khalana. Bimana an. Wa qala alladhina kafaru alladhina amanu law kana khairan ma sabaquna ilai ay anil ladhina aman. Ya itu eh, lam yang huruf jar tadi ada 16. Banyak ya Ustaz. Banyak sekali ini. Ini memang lengkapnya. Tapi ya yang biasa ya menunjukkan milik tadi ya, menunjukkan sabab atau ta'lil, kemudian eh, menunjukkan kosam lillahi wabillahi yang biasa kita temui ya. Kalau ad-dilala ala nasab yaitu li Khalid a'ilatun, maksudnya Khalid memiliki keturunan ya. Sebenarnya memiliki nih sama dengan memiliki. Kayak tabligh kulli Khalid ya bisa juga berarti milik. Mungkin Ya, tabliknya karena ada kalimat kul itu kali Ustaz. kul ya, karena ada kalimat kul maka sampaikan kepada, sama dengan baligh. Nah, oke sampai sini ada pertanyaan? Paham insyaallah Ustaz. Cuman berarti harus dihafal Ustaz ya semua. Ya, Anda harus hafal minimal tahu aja bahwa kata huruf jar itu tidak memiliki satu arti. Nah, nanti disesuaikan kalimatnya. Kalau memang tidak cocok ya berarti harus dicari yang cocok apa. Itu disesuaikan konteksnya. Oke, kita coba terjemahannya ya, prakteknya. Nah, tafadhal Iqra. Yang mana Ustaz?
Oh, belum dia ya. Bentar, bentar. Belum tampil, Ustaz. Ya, ini aja. Ini aja, Pak. Yang Faiza ini, Ustaz. Iya. Bismillahirrahmanirrahim. فإذا قرأت القرآن فتدبر وتفهم وتفكر وتوقف عند كل آية يكون فيها أمر من أوامر الله تعالى أو نهي من نهيه من Nah, نهيه ya, من نهيه أو وعد أو وعيد ثم انظر فإن وجدت نفسك ممتثلا لذلك المأمور لذلك makmuri. المأمور مجتنبا لذلك المنهي Ya, و- ومصدقا موقنا بذلك الوعد والوعيد ya, فح فاحمد الله ya, فاحمد الله واعلم أن ذلك حصل لك بتوفيقه ومعونته وزد في الجد والتشمير mm, و- واحترس من التساهل والتقصير mm, وإن وجدت نفسك غير يا أستاذ iya, betul. وإن وجدت نفسك غير ممتثل لذلك المأمور وغير مجتنب لذلك المنهي وغير قوي اليقين بالوعد والوعيد فاستغفر ربك Mm, وتب إليه من تقصيرك iya, و- واعزم واعزم wa'zim, على wa'zim, وعز azama ya'zimu. نعم سعد. واعزم على امتثال أمره واجتناب نهيه Iya, وألزم قلبك اليقين الكامل بوعده ووعيده. am. Santuk. Coba ya, Rob. Apa diterjemahkan? Terjemah. Bismillahirrahmanirrahim. Maka apabila engkau membaca Al-Quran, fatadabbar, renungkanlah, Iya, watafaham dan pahamilah, iya, watafakkar dan pikirkanlah. iya. Oh, berarti ini wawnya satu kali aja gitu, Sat ya? Satu kali aja ya. Ketika kamu membaca Al-Quran, maka renungkanlah, Maka pahamilah, renungkanlah, dan pikirkanlah. dan enam Sat. Haknya Dan Pak yang di bertahan depan nggak usah diartikan, nggak apa-apa. fa yang di depan nggak Nggak usah usah diartikan. diartikan, ya.
Berarti langsung apabila Ustaz ya. Apabila Ya, kamu membaca Al-Quran, maka renungkanlah atau renungilah, fahamilah dan fikirkanlah. ya, Dan berhentilah di setiap ayat, di setiap ayat yang di dalamnya terdapat perintah ya, dari perintah perintah Allah Ta'ala. ya, itu minnya min apa itu? Amrin min Min eh, sebagian, apa dari oh min sebagian sebagian. Ya, pihak tapi amrun min sebagian berarti yang di dalamnya terdapat sebagian dari perintah sebagian Allah. dari perintah Allah. Hmm. Atau larangan atau sebagian dari larangannya gitu Sat. Ya, Atau sebagian dari larangannya atau janji ya, mujtaniban lidzalikal atau manhi ancaman. atau ancaman eh lidzalikal manhi musaddiqan. Suma undur. Kemudian eh perhatikanlah, Ya, perhatikan atau renungkanlah. renungkanlah suma unzur. Apabila kamu mendapati dirimu mumtasilan itu orang yang menjalani, Ya, melaksanakan. orang yang melaksanakan perintah tersebut, Ya, mujtaniban orang yang menjauhi larangan tersebut ya, dan orang yang meyakini apa namanya mukinan ya, itu udah sama satu itu. kalimat saja. Satu Oh, sama kata saja. ya. Musaddiqan mempercayai, mukinan meyakini. Oh, orang yang mempercayai dan meyakini janji dan ancaman tersebut, Hmm, maka fahmadillah, maka bersyukurlah kepada Allah gitu kan. ya, maka bersyukurlah kepada Allah. Jadi kalau Maka bersyukur. membaca ayat yang terdapat perintah Allah, Hmm, larangan Allah, janji dan ancaman Allah, maka lihatlah, perhatikan atau renungkan. Jika dirimu, itu artinya, jika dirimu jika dirimu ya. mengerjakan hal tersebut, menjauhi hal tersebut, menjauhi larangannya, mempercayai janji dan ancamannya, maka bersyukurlah pada Maka Allah. pujilah Allah gitu Sat ya. Ya, maka pujilah Allah, artinya maka bersyukurlah pada Allah sama aja. Ya, sinyalnya. Sebentar Ustaz, sinyalnya. Naik turun. Maaf Ustaz, sinyalnya agak jelek nih Ustaz. Ya, ya, apa? Read. Sampai mana tadi Ustaz? Maka pujilah Allah gitu Ustaz ya. Ya,
Aduh, ibu. Maka wa'lam, ketahuilah bahwa hal itu terjadi kepadamu dengan sebab karunia, dengan sebab taufik dan pertolongan Allah gitu, Ustaz. Ya, banyak apa berarti itu? Banyak sebab, Ustaz. Ya, Sababiyah. Ya. bahasa babia, bahasa babia. Sababiyah. Jadi artikannya karena ya. Hal itu Karena terjadi karena taufik dan pertolongan Allah. taufik dan Taufik pertolongan itu Allah. kalau bahasa Indonesianya kemudahan. Kemudahan. Nah, Ustaz. Itu gitu. Wazid fil jiddi wa tashmir. Tingkatkanlah kesungguhan dan apa ini tashmir? Kashmir itu asal artinya itu ini tangannya di gini lah, semangat ya. Hmm, Jadi dalam tingkatkanlah kesungguhan dan semangatnya. kesungguhan dan semangatmu. Ya. Jadi kalau Tingkatkan. bahasa Indonesia menyingsingkan baju, itu Hmm, syamar. Jadi orang kalau mau semangat biasanya kan gini, kayak Jokowi nanti. iya. Gulung lipat baju. Ya, melihat baju. Tinggal baju. Berarti apa namanya? Zid, tingkatkanlah kesungguhan dan semangatmu dan berhati-hatilah dari meremehkan, Meremehkan ya. taksir dan melalaikan gitu Sat. Taksir itu mengurangi. Taksir mengurangi Sat, ya. Ya. Mengurangi, melalaikan dan mengurangi. Oh, maksudnya mengurangi apa nih Sat? Ya, mengurangi perintah pekerjaan tadi. Jadi menjauhi larangan dan menjalankan perintah. Jangan sampai Nah, Sat. kurang dalam menjauhi larangan dalam menjalankan perintah tadi. Harus semangat, harus Nah, lebih Sat. semangat. Dan nanti kita terjemahkan secara bebas ya. Apa Oh, nah, diterjemahkan Sat. secara telak dulu. Benar, benar. Dan jika kamu mendapati dirimu eh, belum menjalani perintah tersebut Ya. dan belum menjauhi larangan tersebut Hmm. dan belum kuat keyakinan keyakinan terhadap Janji. atau dengan janji dan ancaman. Ya, bukan dengan di sini. Ya, pada. Jadi, Oh, pada ya, fi-nya itu gimana fi itu. bimakna fi, pada janji dan ancaman fastaghfir rabbaka, maka memohon ampun kepada Tuhanmu. Hmm. Watub ilaihi min taqsiri, dan bertaubatlah kepadanya dari kelalaianmu. Ya, minnya min apa itu? Minnya berarti ini Zat, dari Zat apa namanya? Karena. Eh, Akibat bukan Zat Min. berarti. Min taklil. Karena. Oh, minta adil. Oh, karena kelalaianmu itu Zat. Ya, Oh, sebab. Min sababia juga. Dalam artian sebab kelalaian. berarti kita cari dulu Zat yang pas ya Zat.
Iya, makanya kan lihat Tapi konteksnya. sekalipun diartikan dari, nggak apa-apa Ustaz. Ya Maksudnya bisa, cuma kan dari kelalaianmu gitu, karena kelalaianmu ya. ya karena itu yang pas. Oh, Tobat dari iya. apa? Tobat karena apa? Oh iya. Nah, Ustaz. Wa'zim, dan bertekadlah untuk menjalankan perintahnya Ya, dan menjauhi larangannya. hmm, Eh, serta tetapkan, alzim berarti ya kuatkan, lazimkan, kuatkan ya San. Tet- kuatkanlah. serta kuatkan hatimu, eh, meyakini Ya, dengan dengan keyakinan, dengan keyakinan dengan yang sempurna. dengan keyakinan yang sempurna, dengan janjinya, terhadap janjinya, Ya, pada dan B-nya iya, dengan pada fi. janjinya dan pada ancamannya. Ya, jadi B-nya dengan fi di situ. Ya, dari sini kan kita bisa lihat ada berapa variasi ya, variasi kata huruf jar yang memang berbeda-beda. Tidak bisa kita samakan semuanya berarti dari. Oh, Ada iya, yang Ustaz. menunjukkan min sebagian, ada yang menunjukkan min bayaniyah, ada yang menunjukkan min taklil. Kemudian B juga tidak semuanya berarti dengan atau lil isti'anah, tapi juga ada menunjukkan fi. Ya kalau punya bil wa'di, kalau berarti dengan, itu kan lil isti'anah. Jadi minta tolong kepada wa'ad, kan tidak cocok. Minta tolong kepada janji dan ancaman. Tidak cocok. Maka di situ berarti fi. Fi Makkah atau bi Makkah di. Terus ada apa lagi selain min sama bi tadi. Kalau ala di situ menunjukkan mutaaddinya azama ala. Jadi nggak usah diartikan tidak apa-apa. Kalau memang mutaaddinya dengan itu nggak usah diartikan tidak apa-apa. Kemudian bi tadi ya, baknya ada menunjukkan ba sababiyah juga. Kayak bitaufiqihi anadzalika hasalalaka bitaufiqihi. Hal itu terjadi karena taufik, karena kemudahan dari Allah dan pertolongannya. Itu menunjukkan babnya bab sabab, bab sababiyah. Ya, coba diterjemahkan secara bebas. Kalau diterjemahkan secara bebas, ya berarti satu alinea, ya, satu alinea dari mulai faida korokta itu sampai di taksir itu bisa jadi satu tuh terjemahannya. Oh, panjang ya Ustaz berarti. Iya, Harus dirangkum jadi satu gitu Ustaz ya. iya bisa dirangkum jadi satu. Jadi apa yang kamu pahami dari satu alinea itu dalam bahasa Indonesia tanpa melihat konteks kalimat. Lalu, Ustaz. Belum ini Ustaz. Rumusnya gimana nih Ustaz? Rumusnya Ustaz. Ya, inti kalimatnya apa di situ? Inti kalimatnya itu di sini, eh, membaca Al-Quran dengan renungan Tadabbur Ustaz. dengan renungan kan? Ya, Mm-mm. dengan merenungkan ayat-ayatnya kan?
Nah, Ustaz. Kalau kita baca ayatnya itu ada perintah, ada larangan, ada janji, ada ancaman, maka kita perlu melihat diri kita. Apakah diri kita sudah melaksanakan hal itu atau sudah sesuai dengan ayat itu apa belum? Kalau sudah, berarti kita patut bersyukur. Kalau belum, berarti kita harus lebih waspada, lebih hati-hati, kayak gitu. Itu itu pokok kalimatnya seperti itu, inti kalimatnya. Tinggal nanti diurai dalam bahasa Indonesia yang baik. Apa kira-kira? Ter- Terserah dari kata mana boleh, Hmm, tidak harus tidak harus letterlek. Namanya jika kita atau ketika kita membaca Al-Quran, kita harus memperhatikan isi kandungan ayat-ayatnya. Jika mendapati atau jika kita membaca ayat yang menunjukkan perintah Allah, larangannya, janjinya, dan ancamannya, maka kita harus melihat diri kita sendiri. Apakah sudah sesuai dengan perintah tersebut atau larangannya atau masih belum. Jika sudah sesuai, maka kita patut bersyukur. Karena hal itu terjadi karena bantuan, maunah, pertolongan dari Allah dan hidayah atau taufik kemudahan dari Allah. Kalau belum, berarti kita harus siap-siap atau lebih harus siap-siap. harus harus kita tingkatkan lagi. Hmm. Ya, jadi seperti itu. Baru nanti in wajadta nafsaka ghairu mumtathil, jika kita belum melaksanakan hal itu, maka kita harus istighfar atas kekurangan kita atau karena kekurangan kita. Dan kita bertekad untuk menjalankan perintah Allah dan menjauhi larang-larangannya. Nah, kayak gitu. Jadi eh, disesuaikan dengan bahasa bahasa Indonesianya. Tidak harus terlak, ya, tidak harus terlak. Jadi intinya di mana? Mungkin kalimat yang pas. Paham ya? Paham, Ustaz. Berarti boleh diartikan ini, Ustaz. Coba Langsung jangan. saat membaca Al-Quran, gitu, Ustaz. Hmm, Saat membaca Al-Quran, eh, resapi, pahami, dan renungi maknanya secara baik. ya, Terus, apa tuh? Berhentilah sejenak pada setiap ayat yang berisi perintah dan larangan, berisi perintah, larangan ataupun janji serta ancaman Allah. ya. Masih letterlock juga ya, Ustaz. Iya, masih masih letterlock juga memang. Boleh kamu tambah-tambahi sebenarnya, tidak harus dikurangi juga. Boleh kamu tambah-tambahi dengan kalimat lain. Namanya gini, jika kamu membaca ayat-ayat yang berkaitan dengan perintah, larangan, janji, dan ancaman Allah Subhanahu wa Ta'ala, maka hendaknya kamu berhentilah sejenak, perhatikan sejenak, berhentilah sejenak, dan lihat pada dirimu sendiri. Itu kan lihat pada dirimu sendiri itu kan tidak ada di sini, tidak ada. Iya, Ustaz.
Nah, cuma di situ fa'in wajata nafsa kan gitu kan ya. Jadi Iya, lihat pada benar. dirimu sendiri. Introspeksilah atau lihat pada dirimu sendiri. Jika kamu merasa sudah melaksanakan perintah Allah, sudah menjauhi larangan Allah, dan meyakini janji dan ancaman Allah, maka bersyukurlah. Karena hal itu terjadi karena taufik dan pertolongan Allah. Tapi jika kamu melihat dirimu belum melaksanakan perintah Allah, belum menjauhi larangan Allah, dan belum meyakini ancaman dan janji Allah, maka beristighfarlah dan bertobatlah kepada Allah. Jadi bisa ditambah-tambahi, Ya. Bisa tidak harus ditambahi, dikurangi dan bisa diganti gitu Ustaz dikurangi ya. ya. Yang penting Mm. maksudnya adalah sesuai. Karena konteks bahasa Arab itu beda dengan bahasa Indonesia. Bahasanya juga beda. Oke. Kemudian susunannya juga beda. Jadi kalau pengen bagus Oh, gitu. penerjemahan itu penerjemahan yang bebas ya, tapi tidak Bebas tuh. keluar dari konteks. Kalau terjemahan letterlock kelihatan. Oh ini letterlock ini, terjemahannya letterlock ini. Kadang bulat kalau orang tidak paham. Iya. Ya, jadi butuh butuh ini juga istihad ya, butuh perenungan untuk Benar Ustaz. menerjemahkan itu butuh perenungan. Tapi kalau terlalu singkat ya tidak baik ya. Kalau terlalu singkat Oh, baik. ya tidak baik karena berarti ada beberapa hal yang hilang. Hilangkan. Oh iya Ustaz. Benar Ustaz. Ada beberapa hal yang hilang dari konteks. Makanya contoh gini, maksud ya, jika kamu membaca Al-Quran maka hendaknya kamu merenungkan ayat-ayatnya. Ah, seperti umpamanya apabila kamu mendapati ayat-ayat tentang perintah, larangan, eh, ancaman dan janji, maka kamu perhatikan. Tapi kalau perhatikan dan lihat dirimu. Tapi kalau enggak, maka kamu berarti istighfarlah itu terlalu singkat. Jadi kalau enggak maka kamu harus beristighfar dan minta bertobat kepada Allah. Ini terlalu singkat karena di situ ada hal yang sangat esensial ya yang di sini saya lihat esensial. Yang pertama adalah wa'lam anna dzalika hasalalaka bitaufiqihi wa ma'unati. Ini Allah ngasih. Nah, Ustaz. Ketahuilah bahwa hal itu terjadi karena taufik Allah dan pertolongan Allah. Jadi bersyukurlah itu kamu hendaknya kamu bersyukur pada Allah itu kenapa kau harus bersyukur yang ini kan usaha saya sendiri, kerja saya sendiri, kenapa harus bersyukur sama Allah? Nah, di situ ada alasannya. Karena hal tersebut tidak mungkin terjadi tanpa taufik dari Allah. Ya, itu sebenarnya tidak boleh hilang. Kata-kata itu tidak boleh hilang dalam terjemahan. Karena esensinya di situ. Kita membaca Al-Quran itu karena usaha kita atau taufik dari Allah. Karena taufik dari Allah. Dari Allah. Kita membaca, kemudian kita memahami. Itu karena usaha kita atau taufik dari Allah. Taufik dari Allah Ustaz. Taufik dari Allah. Kita membaca, kita merenungkan ayat-ayatnya. Apakah ini perintah atau larangan, kemudian kita introspeksi diri. Itu karena usaha kita atau taufik dari Allah. Taufik dari Allah Ustaz. Ya, jadi
Semuanya itu karena taufik dari Allah. Buktinya, kita itu kalau nggak dapat taufik dari Allah, jangankan mau merenungkan, melihat Quran aja nggak mungkin. Betul, Ustaz. Iya, jadi sebenarnya itu taufik dari Allah, kemudahan yang Allah berikan kepada kita. Dengan apa caranya Allah beri kemudahan? Ya karena kita ikhlas, kita niat. Jadi sebenarnya yang dibutuhkan itu keikhlasan kita, niat kita, kesungguhan kita. Itu aja. Jadi kalau kita sungguh-sungguh, maka Allah berikan tuh kemudahan. Walladzina jahadu fina lanahdiyannahum subulana. Orang-orang yang sungguh-sungguh menuju jalan kami, kata Allah, kami akan berikan petunjuk jalan-jalannya. Jadi kami akan mudahkan. Nah, kalau kita tidak ada kesungguhan, Allah tidak akan mudahkan. Hmm, Ada nggak orang tidak sungguh-sungguh terus dapat kemudahan dari Allah? nggak Nggak ada, ada. Ustaz. Nggak ada. Jadi karena kesungguhan itu yang Allah hargai. Keikhlasan kita, Hmm. kesungguhan kita, itu yang Allah hargai. Sehingga Allah berikan kemudahan-kemudahan untuk mendekat kepadanya. Kalau tidak, ya tidak akan Allah kasih itu. Ketika Allah tidak ngasih, maka kita semakin jauh. Ya, ketika kita semakin jauh, berarti taufik Allah juga tidak Allah kasih. Jadi kalau kita mendekat itu sebenarnya kita dikasih taufik oleh Allah. Kalau kita semakin jauh berarti kita tidak mendapatkan taufik dari Allah. Hidayah, kalau kalau bahasa lain hidayah. Oh, iya, iya. Jadi hidayah itu penting bagi kita. Karena yang kita butuhkan dalam kehidupan itu adalah hidayah dari Allah. Makanya yang kita minta kepada Allah setiap hari itu ihdinas siratal mustaqim. Berilah hidayah. Bisa dipahami ya. Bisa, Ustaz. Insyaallah. Kenapa hidayah itu begitu penting? Apa kira-kira alasannya? Bukankah yang penting itu uang, harta? Karena ada uang pun kalau nggak ada hidayah, Nah, tidak hidayah. akan ada manfaatnya. Betul. Tidak akan ada manfaatnya. Ilmu nggak ada hidayah, tidak akan ada manfaatnya. Manfaatnya. Bahkan bisa menjerumuskan. Uang tanpa hidayah juga tidak akan ada manfaatnya. Bahkan bisa menjauhkan kita dari kebaikan. Jabatan tanpa hidayah juga tidak akan ada manfaatnya. Semua, ya, semua jabatan, uang, apalagi harta, rumah, tidak akan ada manfaatnya kalau tidak ada hidayah. Karena orang cenderung akan merusak. Manusia itu cenderung akan merusak. Innan nafsa la'ammaratun bisu. Jiwa manusia itu cenderung berbuat jahat kalau tidak ada hidayah. Karena itu sangat dibutuhkan hidayah itu. Ada sebuah patah mengatakan seorang mukmin itu memiliki atau membutuhkan tiga hal. Yang pertama adalah hidayah dari Allah. Yang kedua adalah nasihat dari diri sendiri. Dan yang ketiga adalah dia bisa menerima nasihat dari orang lain.
Ya, ini tiga hal ini sangat dibutuhkan dalam kita kehidupan. Hidayah dari Allah, kemudian nasihat dari diri kita sendiri. Dari orang lain, dari kita sendiri. Wa'id min nafsi. Kita bisa enggak menasihati diri kita? Gimana tuh Itu Ustaz? itu penting tuh. Kalau bahas sekarangnya self talk, ya. Jadi berbicara kepada diri sendiri. Hmm, Ada istilah self talk ya. self-talk. Bicara pada diri sendiri. Kamu duduk sendiri, tanyakan dirimu, Syahrido, gimana keadaanmu sekarang? Dia tidak akan bohong tuh. Ya, saya sekarang lagi sumpek ini. Nah, gitu kan jawabannya ya. Kamu Iya, tanya Ustaz. lagi, kenapa kamu sumpek? Kamu kan pasti jawab tuh. Ya, saya lagi banyak masalah di rumah, apa di kerjaan, begini, 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 begini. Tanya lagi, kenapa ada masalah? Terus ditanya dan dia pasti akan menjawab. Terus bagaimana solusinya? Dia pasti jawab tuh. Dirimu akan jawab. Ah, kalau begitu kamu jangan begini. Coba kamu begini. Nah, itu nasihat diri sendiri tuh. Hmm, Ya, semakin kamu semakin dekat dengan dirimu sendiri, maka semakin bagus. Kamu tidak perlu banyak nasihat orang lain. Tidak perlu curhat, ya kan? hmm, Kadang orang sekarang kan curhat di medsos, ya. betul. Curhatnya di mana lagi? Sama teman. Ya memang tidak apa-apa. Sama teman tidak masalah, saling bisa dipercaya. Tapi sebenarnya tidak menyelesaikan masalah. Dia hanya bisa menampung masalahmu dan mengatakan kasihan kamu. Tidak keluar tidak lebih dari itu. Ya, jadi lebih baik kamu minta curhat sama dirimu sendiri. Ah, kemudian kalau ada orang menasihati kamu, kamu harus terima. Ya, Betul, Ustaz. karena prinsipnya segala yang terjadi itu tidak mungkin terjadi tanpa kehendak Allah. Jadi kalau ada orang menasihati kamu, berarti itu Allah kirim buat kamu untuk menasihati kamu. Sehingga harus diterima. Terima. Meskipun pahit. Hmm, Jadi cara Allah memberikan nasihat kepada kita itu macam-macam caranya. Ada kalanya melalui orang lain, ada kalanya melalui diri kita sendiri. Nah, nanti biasanya kalau kamu sudah habis bicara dengan dirimu sendiri, kamu akan merasa puas, lega, ya. Dan kamu akan merasa kuat, ya, kuat dalam menghadapi apapun. Karena saya tadi sudah punya penasehat, jadi kita tidak perlu mengangkat nasihat, angkat nasihat dari diri kita sendiri. hmm. Paham maksudnya? Paham, Ustaz. Tapi saya terkadang kasusnya gini, Ustaz. Kita itu tadi kan semua karena taufik dan hidayah dari Allah, Ustaz. Hmm, Tapi terkadang kita manusia kalau sudah mencapai sesuatu, itu pasti kita mengiranya itu semua usaha dan kerja keras dari diri sendiri, Ustaz. hmm, Ya. Nah, untuk menghilangkan itu berarti eh, apa pegangannya harus apa Ustaz, supaya kuat tuh karena terkadang tetap gimana pun ini pasti karena emang karena usaha dan kerja keras saya gitu Ustaz. ya, Banyak kamu pernah enggak merasakan ketika usahamu itu mentok? pernah Ustaz. Saat itu apa yang kamu rasakan?
Saat itu bingung, saya mentok. Mentok kan? Ya. Iya. Biasanya kalau sudah mentok ada jalan keluar kan? Iya bener Sat. Nah, itu jalan keluarnya itu bukan dari dirimu tuh. Karena kau sudah angkat tangan kan? Iya bener. Jadi memang kita itu kadang tertipu ya. Jangankan kita, setingkat Fir'aun ya, itu tertipu oleh dirinya sendiri. Mm-mm. Sampai dia mengaku sebagai Tuhan kan. Nah, untuk supaya kita itu tidak tertipu, biasanya Allah itu ngasih ujian kepada kita sehingga tabir-tabir kesombongan tadi hilang. Ya, jadi kenapa kita tertipu? Karena ada namanya tabir. Hati Mm. kitanya ada tabir. Tabir-tabirnya itu salah satunya umpamanya ya kita punya jabatan. Itu hijab tuh jabatan. Ilmu itu hijab tuh. Mm. Jangan kira orang punya ilmu itu nggak bisa sombong. Bisa dia. Bisa jauh dari Allah. Hijab. Iblis tuh bukan orang bodoh iblis itu. Mm-mm. Ahli ibadah tuh bukan iblis tuh ahli ibadah. Ya, jadi ibadah juga ahli ibadah itu bisa menjadi hijab. Hijab kita dengan Tuhan. Ketika kita merasa, saya sudah ahli ibadah ini. Saya sudah hebat ini. Orang berilmu juga itu hijab. Ketika dia merasa, saya paling pintar di sini. Saya sudah paling top lah, paling hebat saya dalam hal ini. Itu sudah terhijab dia. Termasuk uang. Uang juga bisa menjadi hijab. Ketika kita menganggap bahwa uang kita sudah cukup, sudah banyak, dan itu usaha kita dari usaha saya. Kalau saya tidak pintar gini, saya nggak mungkin dapat uang. Ya kan? Ah, untuk supaya menghilangkan hijab-hijab ini, kadang dihilangkan semua sama Allah. Ilmunya atau uangnya diambil, terus jabatannya diambil, kenikmatannya diambil. Supaya apa? Supaya dia murni lagi, hatinya sudah tidak terhijabi lagi. Tidak ada tidak ada penutupnya. Dia langsung tembus pada Allah. Makanya kadang ketika kita sudah tidak punya apa-apa ya, wis mentok, kadang kita istighfar ya Allah, astagfirullahaladzim. Nah, itu salah satu salah satu cara Allah untuk kita supaya tidak tertipu. Kayak gitu. Fir'aun tuh mengakui ketika dia mau matikan ini aman tuh bila di aman Nabi Musa Bani Israel. Aku beriman seperti yang diimani oleh Bani Israel. Itu mengakui terakhirnya. Setelah apa? Setelah habis semuanya. Setelah jabatannya habis, bahkan dia sendiri jiwanya sudah hampir tenggelam, tidak ada yang bisa menolong dia, baru dia mengakui. Ah, kita jangan sampai kita itu mengakui tapi semuanya sudah habis kayak Fir'aun tadi. Nah, itu makanya terus diingatkan. Karena tujuannya sebenarnya agar manusia itu ingat. Kayak gitu ya. Jadi jangan sampai kita sadar ketika kita sudah kesehatannya hilang, sudah sakit-sakitan, atau hartanya hilang, atau kenikmatan-kenikmatan hilang, itu jangan sampai seperti itu. Sehingga kita tetap sadar kapanpun, dimanapun, dalam kondisi apapun, kita dalam kondisi sadar. Jadi tujuannya itu agar kita sadar, ya, sadar akan Allah, sadar akan dirinya, sadar akan mau kemana dia. Kalau sudah sadar, ya itu tadi bersyukurlah. Jadi eh, manusiawi kalau orang itu seperti itu. Cuma
Allah tuh tidak ingin sebenarnya, karena itu akan menjerumuskan. Kalau kita nggak sadar, kita akan melenceng terus, tambah terjerumus kita. Ada banyak cerita itu, ada orang alim kayak Barseso, ya. Barseso katanya orang alim di zaman Nabi Musa. Tapi pada akhirnya dia tergelincir. Kayak gitu. Jadi makanya kita harus ya berusaha terus. Jadi kalau kita sakit ya, kadang sadar enggak kalau sakit? Sakit sadar hati. Sadar. Ya Allah, kok sakit gini ya terasanya ya. Tapi kalau sehat, lupa kan gitu Yes. kan. Lupa. Kalau sehat itu merupakan dari Allah lupa. Mm-mm. Nah, yang Allah inginkan itu kita setiap saat sadar. Sadar. Sadar bahwa kita sedang mendapatkan karunia Allah berupa Karunia. nafas. Hmm. Nafas ini roh ini, kehidupan. Jadi kalau nggak ada nafas kita mati. Tapi kita pernah enggak bersyukur atas nafas yang kita terima ini? Alhamdulillah. Enak bernafas. Hmm. Nah itu harus seperti itu yang diinginkan oleh Allah itu. Makanya jangan sampai kita sadarnya itu ketika sudah meninggal. Hmm. Ketika sudah jatuh lagi saat baru sadar. Iya, baru sadar jangan sampai ya. Jangan sampai. Kalau kita sadar terus, insya Allah hidup kita itu ya bahagia, stabil lah. Karena dalam posisi tidak punya pun dia merasa sadar bahwa ini biasa, ini semua permainan ini. Ini semuanya Hmm. hanya hanya biasalah ujian. Jadi dia menyadari ketika umpamanya tidak punya pun ya dia tenang aja ini karena ini merupakan sebuah ujian ya. Istilahnya kalau istilah orang zaman dahulu neraka itu ya di dunia juga ada neraka. Kalau kamu tidak mau neraka dunia, nanti nerakanya di akhirat. Artinya kesusahan. Silakan habiskan nerakamu di sini supaya di sananya nggak ada neraka. Hmm. Kalau kamu nggak mau neraka di sini, ya nerakanya di sana nanti. Nah. Karena alam itu seimbang. Kalau kamu ambil jatahmu di sini, ya di sana nggak dapat jatah. Di akhirat nggak dapat jatah. Kamu pilih mau yang abadi atau mau yang tidak abadi. Kayak gitu lah. Jadi dia sadar seperti itu sehingga nggak ada masalah. Kalaupun dia tidak punya uang, Hmm. nggak punya ini, ya nggak masalah. Yang memang sebentar kok, itu. Jadi sadar sehingga tidak merasa merasa apa ya, merasa sangat sengsara. Karena sengsara dan tidak sengsara, bahagia dan tidak bahagia itu tergantung dari persepsi kita. Hmm. Bagaimana kita memandang orang yang di sawah ya, di sawah yang bekerja sampai berkeringat, bercurang keringat, makan enak ya, makannya enak, tidurnya enak, dan dia merasa bahagia. Kemudian pulang ya, sama keluarga tidur nyenyak. Satu sisi orang yang punya uang banyak, punya pabrik banyak, untuk tidur saja harus harus apa? Harus minum obat. Minum obat. Hmm. Iya, ada teman saya itu gitu. Hmm. Teman saya itu gitu ada cerita sama saya. Saya ini kalau tidak minum obat tidak bisa tidur. Kenapa? Saya bilang. Ya, mikiri.
Kan dia punya perusahaan roti. Hmm. Rotinya banyak, ada yang di Jakarta aja berapa, ada yang di Hmm. mana-mana, Surabaya. Karyanya banyak, 250-an karyawannya. Ya orang anggapnya pengusaha besar lah. Tapi ya gitu, ketika ngobrol dari hati ke hati, saya itu sebenarnya tidak bisa tidur. Kok bisa? Ya itu, kadang mau tidur, mikir apa pabrik yang di sana, roti yang di sini, yang di situ. Kadang yo mikir gajian, mikir iki, mikir itu, Hmm. sehingga tidak bisa tidur. Ah, kalau minum obat, baru dia bisa tidur. Itu pun Gitu. sudah kadang jam 12, jam 1 baru Hmm. bisa tidur. Kalau enggak, sampai subuh tidak bisa tidur. Tambah sakit, tidak bisa tidur. Bukan bukan tidak bisa tidur terus enak. Orang nggak bisa tidur itu tambah sakit loh. Badan sakit semua. Jadi kenapa kok orang yang di sawah bahagia ya, tenang hidupnya? Ya karena mindsetnya, cara pandangnya beda. Yang dia menganggap bahwa makan itu cukup 1 piring, 2 piring, selesai. Hidup itu cuma itu. Hidup itu antara satu makan, satu piring sampai berikutnya. Makan sekarang untuk besok, besok untuk besok. Jangan yang ini pikirannya beda, bahwa orang bahagia itu harus punya uang tabungan yang nggak cukup sampai 7 turunan. Kayak gitu kan. Jadi ya apa caranya untuk nabung, untuk apa? Untuk supaya uangnya banyak. Iya. Sedangkan ini ndak, cukup besok sudah ada yang besok ya harus aman, apa mana. Besok cari lagi. Ya gitu berarti kan pola pikir. Kita ya ndak harus seperti itu, tapi minimal pola pikir kita itu ya kebahagiaan bukan dari uang, bagian dari rasa syukur ya kan gitu ya. Karena kita mensyukuri. Jadi kalau orang ndak bahagia itu sebenarnya kurang syukurnya saja. Hmm. Coba aja kamu lagi sumpek ya. Pernah kamu Hmm. sumpek? Pernah, Ustaz. Nah, kalau kamu lagi sumpek, kamu bilang, Alhamdulillah saya masih hidup, masih bisa bernafas, masih punya keluarga, masih punya pekerjaan. Itu aja. Banyak orang lain yang mungkin saya sakit, ya, masih sehat. Itu insya Allah berkurang sumpeknya. Jadi seperti itu. Pola pikir yang harus ditonton. Sudah punya keluarga kamu? Sudah menikah, Ustaz? Sudah menikah? Punya anak? Belum, Ustaz. Doakan, Belum. Ustaz. Insya Allah. Akurib. Amin. Ustaz masih apa, Ustaz? Kesibukannya masih ngajar di kampus berarti, Ustaz? Iya ngajar anak. Anak Oh, ngajar iya. psikologi perkembangan, Hmm. psikoterapi, psikoterapi Islam. Jadi ya ya nangani ngene-ngene iki. Masalah-masalah kehidupan. Sehingga Anda banyak baca, banyak tahu sedikit lah tentang kehidupan. Karena kajiannya ke arah sana. Psikoterapi Islam itu kan mengobati jiwa. Jadi hakikat kita itu kan dari jiwa kita, Iya, Ustaz. dari ruh kita. Tapi pernahkah kita istilahnya perhatian terhadap ruh kita? Hmm. Konsen ya.
konsen, memperhatikan ruh kita. Padahal hakikat kita itu ruh, tubuh ini kan mati sebentar lagi. Sebentar lagi Betul. dikubur, habis kan. Habis. Yang kekal kan roh kita. Nah, itu juga harus dijadikan renungan tuh. Kenapa orang sakit? Karena ruhnya nggak pernah diperhatikan. Kenapa orang sengsara? Karena ruhnya nggak pernah diperhatikan. Jadi ruhnya akhirnya iri dia. Kok yang diperhatikan badannya tuh aku nggak pernah diperhatikan, Rek. Itu. Jadi makanya orang-orang tasawuf itu konsennya pada ruh, bukan pada jasad. Karena hakikat manusia itu ruh. Keberadaan kita ini yang asli adalah ruh. Yang abadi adalah ruh. Bahkan menurut filosofis, ruh kita itu dari Allah. Berarti ruh kita itu kekal. Ah, kayak gitu bayangannya, ya. Jadi itu harus diperhatikan rohnya itu. Jadi kalau ada orang, roh itu kan sama dengan jiwa, ya, sama dengan jiwa, sama dengan akal, sama dengan hati. Kalau ada orang pokoknya ambisi, rakus, hasut, itu kan berarti ada yang sakit, ada yang nggak seimbang rohnya. Jadi rohnya nggak seimbang sehingga sakit. Jadi ambisinya lebih besar daripada akalnya. Bodobiahnya. Manusia itu kan ada berapa potensi, ada potensi bodoh, potensi emosi. Itu mengalahkan potensi akliyahnya. Berarti ada yang sakit di situ, nggak seimbang. Sehingga dia emosi, marah, menindas, mengambil hak orang lain, hasut, buas, kasar. Itu berarti ada yang sakit. Rohnya ada yang sakit. Dia harus kembali kepada pengobatan roh. Kalau nggak diobati rohnya ya sakit terus dia. Sakit roh, sakit jiwa sangat berpengaruh kepada sakitnya tubuh. Banyak orang kalau marah itu kan jantungnya berdebar, tekanan darah tingginya naik, kolesterolnya naik, kemudian diabetesnya juga gampang naik. Ya, kayak gitu, karena kurang diperhatikan rohnya. Bukti roh itu nafas, ya. Jadi yang fisik itu nafas, yang psikisnya roh. Ya, itu yang perlu kita harus sadari. Sadar nafas, sadar roh. Dalam diri kita ada roh yang sama butuh makanan, kayak gitu. Oke, saya kira cukup ya. Ada pertanyaan lagi kita? Hmm, belum ada Ustaz. Ya, Insyaallah next. kalau kita lanjutkan Ya, pada berarti pertemuan kalau mau berikutnya. lanjut lagi nggak apa-apa Ustaz ya. Lanjut Tak terus ya Ustaz. masalah, tak masalah. Hmm. Kalau kamu mau, Ustaz, Pak. silakan. Hmm. Kalau yang kelas umum Ustaz itu masih itu Ustaz. Masih ada Ustaz. Ya, nanti itu baru disebar tuh tadi, baru di-share Oh, sama adminnya. kalau Fakir mau ikut-ikut itu nggak apa-apa Ustaz. Kalau mau Boleh, boleh. ngulang-ngulang, mau ikut Dulu itu ikut apa itu? intermediate kalau nggak salah Ustaz. Intermediate. Ya boleh, advance-nya ada apa. Iya. Oh iya, Ustaz, tadi kitab Arab tadi apa Ustaz? Yang Al ada Al-Mu'jam huruf-huruf itu ada. Al-Mufassal. Al-Mu'jam Al-Mufassal fil I'rab. Ada PDF-nya Ustaz. Ada, coba di anu aja, banyak kok di Google aja PDF Al-Mu'jam Al-Mu'jam Al-Mufassal. Al-Mufassal. Nah, Ustaz.
Di kalau nggak salah di Shopee ada tuh. Nah, Ustaz, nah, Ustaz. Anak juga kemarin beli di Shopee. Oh, Al-Mu'jam Al-Mufassal. Nah, Ustaz. Syukran, Ustaz. Ya, akhir ya. Ya, Ada Assalamualaikum nasihat. warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.